Ciao tutti, hai everyone, halo semuanya. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang nama-nama pemain sepak bola timnas Italia tahun 2020. Tapi sebelumnya nih, karena gue bukan pencinta bola gitu, jadi gue nggak tahu detailsnya mana striker, mana penjaga gawang, mana yang lain-lain. Cause I'm not a big fans of football. Jadi gue akan ada contekan ya dari Google. Jadi gue searching pemain timnas Italia 2020. Ini mungkin buat kalian yang suka banget sama Liga Italia dan pengen tahu gimana sih cara nyebut namanya yang benar dan dengan aksen Italia. So buat kalian yang penasaran, tonton terus sampai akhir ya. Langsung aja, ini pemain pertama. Pemain timnas Liga Italia 2020 adalah Moise Kean. Yang kedua ada Federico Bernardeschi. Federico Bernardeschi. Karena di sini CHI itu dibacanya K. Jadi CHI dibacanya Ki. Jadi kalau ada CH itu ada H di tengah C dan I itu dibacanya jadi K gitu. Jadi bukan Bernardeschi tapi Bernardeschi. Oke. Next selanjutnya ada Ciro Immobile. Selanjutnya ada Steven El Shaarawy. Ini pas gue lihat namanya bukan Italian banget. Jadi biasanya kan gue sempat mention juga kalau nama-nama Italia itu pasti ada OO-nya gitu ya. Kayak Federico, Ciro, atau mungkin Giovanni, kayak gitu-gitu. Itu namanya udah Italian banget. But ini namanya salah satu pemain timnas Italia tahun 2020 adalah Steven El Shaarawy. Selanjutnya ada Alessio Romagnoli. Ingat, Romagnoli. Di sini ada konyomennya atau nama belakangnya ada G dan N. Gue nggak tahu sempat mention atau enggak, tapi yang jelas kalau di Itali kalau ada kata G dan selanjutnya ada kata N itu dibacanya kayak nye kayak NYA-nya di Indonesia nya, tapi ini lebih ke nye. Selanjutnya ada Gianluigi Donnarumma. Gianluigi, kenapa gue bilangnya Gian, nggak Gian? Karena kalau G-I-A di dalam bahasa Itali itu nyebutnya ja. Jadi kayak I-nya tuh silent gitu. Jadi bukan Gianluigi tapi Gianluigi Donnarumma. Oke. Gianluigi Donnarumma. Nextnya ada Armando Izzo. Terus ada juga Leonardo Spinazzola. Ada juga Cristiano Biraghi. B-I-R-A-G-H-I, Biraghi. Bukan birahi ya, walaupun gue punya birahi melihat fotonya. Karena ganteng banget coy. Nextnya kita punya Domenico Berardi. Dan ada juga Antonio Mirante. Ada Andrea Bellotti. Dan ada Fabio Quagliarella. Ribet banget coy. Coba ya kita bedah satu-satu ya. Ada Fabio
Quagliarella. Jadi dia pakai Q gitu, Quagliarella. Well, di sini kalau gue pernah bilang juga kalau GLI di dalam bahasa Italia itu nyebutnya gli, agak susah sih. Cuman well, Anda juga terbiasa ya. Bilang aja kayak YLI, jadi gli. So, konyomennya berarti Fabio Quagliarella. Ulangin ya, gue gak yakin nih. Fabio Quagliarella. Ribet banget namanya. Well, pokoknya Fabio Quagliarella. Next ada Francesco Acerbi. Ada juga Lorenzo Insigne, bukan Insigne, kayak Bologna, salah banget, tapi Insigne, Bologna. Kelihatan kan perbedaannya di mana? Lorenzo Insigne, selanjutnya ada Mattia Perin. Selanjutnya setelah Mattia Perin ada Federico Chiesa. Cakep ya namanya. Chiesa itu artinya gereja, tapi bisa jadi konyomen juga. Jadi Federico Chiesa. Gua nggak tahu ya, ini pemain timnas Italia yang aktif main dan sebagai pemain cadangan yang mana, karena setelah gue hitung-hitung ternyata lebih dari 11 orang gitu, karena kan pemain bola kan 11, satu tim kan 11 orang, tapi ini lebih dari 11 orang, jadi kayaknya ada yang pemain tim cadangan gitu, but I don't know. Well, lanjut lagi ada Nicolo Barella, ada Giorgio Chiellini. Ribet ya nama-nama orang Italia. Ulangin lagi, ada Giorgio Chiellini. Jadi CHI dibacanya Chi, jadi Chiellini. Nextnya ada Rolando Mandragora. Dan ada juga Marco Verratti, Danilo D'Ambrosio, ada juga Alessandro Florenzi, and then ada Mattia De Sciglio, ribet juga. Jadi ini ribetnya karena ada SCI terus GLI. Jadi kalau SCI di dalam bahasa Italia itu dibacanya shi. Li tadi kan udah dikasih tahu ya. Shi. Jadi Mattia De Sciglio. Cepetnya gitu kali ya. Mattia De Sciglio. Mattia De Sciglio. Ya luar biasa banget ini orang tuanya ngasih nama anak. Selanjutnya ada Alessio Cragno. Ada Emerson Palmieri. Ada Salvatore Sirigu. Dan Stefano Sensi. Anaknya Sensian nih kayaknya ya. Stefano Sensi. Dan ada ini gue yakin ada semua orang kayaknya paham dan tahu dia sih, yaitu Jorginho. Gue nggak yakin juga sih nyebutnya Jorginho. Bukan. Salah. Jadi gue tadi sempet buka Google Translate gitu kan, terus gue bingung karena kayak dibacanya tuh kayak pakai Z gitu, jadi kayak bukan Zor juga, tapi kayak mendekati Z, tapi kayak gimana ya? Bentar gue mikir dulu. Jorginho.
Jorginho. Bener nggak ya? Well, gue untuk make sure ya, gue buka Google Translate. Kita ketik namanya dan seperti apa kalau di bahasa Itali. Karena gue masih ini juga masih agak salah-salah ngomongin namanya dia. Jorginho. Kedengeran nggak sih? Jorginho. Next ada Leonardo Bonucci. And then ada Lorenzo Pellegrini. Ada juga Bryan Cristante. Ada Nicolo Zaniolo. Dan yang terakhir ada Matteo Politano. Seperti itu teman-teman ya. Bagaimana cara menyebutkan nama-nama pemain timnas Italia tahun 2020. Sekali lagi gue gak hafal nama-nama pemainnya karena gue nggak ngikutin bola sama sekali. Gue bikin video ini karena buat kalian mungkin yang suka banget sama timnas Italia dan pengen tahu gimana sih nih nyebut nama orang ini nih, kayaknya ribet banget. Nyebutnya apa ya? Gue pengen tahu dong. Nah, inilah video ini makanya gue buat. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nyimak videonya. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena menurut statistik yang gue lihat di YouTube, 85% penonton video gue itu nggak subscribe. Please dong teman-teman, subscribe. Karena dengan cara kalian subscribe itu mendukung, secara nggak langsung mendukung channel YouTube gue ini. Jadi gue tambah semangat ya, tambah mood untuk bikin videonya. So jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke sosial media yang kalian punya. Jadi teman-teman kalian juga tahu adanya YouTube ini. Ada loh ternyata YouTube channel Elizabeth Octaviani ngebahas tentang Italia. Segitu dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Arrivederci.